Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to the channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini ada beberapa update yang pengen saya kasih tahu ke kalian terkait Bitcoin dan meme coin di sini. Dan di sini ada update dari Bong ya yang mungkin akan saya share ke kalian. Tapi sebelum itu seperti biasa kita update market dulu ya teman-teman. Di sini untuk kripto global market cap saat ini ya, ini mengalami koreksi di 1,34% teman-teman. Dan untuk volume kriptonya juga selama satu hari ini mengalami penurunan di 25,18%. Dan di sini kalau kita ngelihat untuk Fear and Greed Indexnya masih skornya di 55 teman-teman. Ini masih menandakan kondisi yang cukup bagus ya untuk cryptocurrency. Walaupun tidak terlalu bagus, tapi ini mengarah ke arah greed teman-teman, atau mengarah ke arah ketamakan. Dan kalau kita ngelihat harga Bitcoin di sini tetap masih bertahan ya di $60.000 selama 2 hari ini teman-teman. Tapi selama satu hari terakhir ini masih mengalami koreksi di 1,5% lebih ya. Dan ini membuat koreksinya selama satu pekan ini menjadi 2,35%. Dan untuk Ethereum di sini cukup bagus teman-teman, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi paling tidak dia sudah keluar ya dari zona $2.300 teman-teman. Sekarang harga jualnya sudah di $2.600-an. Walaupun dalam satu hari terakhir ini masih ada penurunan atau masih ada koreksi di 3,62%. Dan untuk koreksinya selama satu pekan ini masih cukup dalam teman-teman, di 12,5% lebih. Dan kalau kita ngelihat kondisi dari meme coin ya, di sini meme coin untuk market capnya sendiri mengalami penurunan sebesar 2,26%, dan untuk trading volumenya pun mengalami penurunan teman-teman di 28,31%. Dan untuk top 5 meme coin saat ini ya yang menunjukkan peningkatan selama satu pekan terakhir ini cuma token Wave teman-teman, yaitu peningkatannya di 5,74%. Dan dalam satu hari terakhirnya token Wave masih tetap turun atau koreksi di 3,24%. Dan di sini kalau kita ngelihat ya, semuanya masih pada koreksi teman-teman, rata-rata masih banyak banget dalam satu hari terakhir ini ataupun dalam satu pekan terakhir ini mengalami koreksi. Tapi di sini kita tidak perlu berkecil hati ya teman-teman, karena dengan adanya koreksi ini seperti yang selalu saya bilang, ini adanya kesempatan teman-teman untuk kalian masuk dengan harga yang murah. Kira-kira seperti itu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi teman-teman, ada update yang pengen saya kasih ke kalian. Yang pertama datangnya dari Bitcoin tentunya. Di sini ada indikator siklus bull bear Bitcoin berubah menjadi bullish karena harga bertahan di $60.000. Dan kalau kita ngeliat di beritanya ya teman-teman, sebagian besar indikator siklus on-chain Bitcoin yang sebelumnya berada di dekat batas kini telah bergeser kembali dan menandakan pasar bullish. Di sini kutipan ya teman-teman dari CryptoQuant dan Ceki Yongju dalam postingan di X pada tanggal 9 kemarin. Dan kalau kita ngeliat di grafisnya sendiri, Bitcoin masih dalam pasar yang sedang naik daun. Dan kemudian di sini kutipannya juga ya, Bitcoin didiskon hanya selama 3 hari, klaim Ju. Analisis tersebut muncul setelah Bitcoin turun ke 49.700-an kemarin ya pada tanggal 5, yang disebut sebagai Crypto Black Monday. Itu adalah penurunan pertama di bawah 50.000 sejak bulan Februari kemarin. Dan di sini Bitcoin kemudian diperdagangkan di atas level kunci kritis, yaitu di $60.000 hingga 8 Agustus menurut data Coin Market Cap. Dan sampai tanggal 10 ini teman-teman masih di atas 60.000 ya. Dan kemudian di sini kalau kita ngelihat sendiri ada beberapa pandangan yang berbeda dari para analis teman-teman terkait Bitcoin. Di sini analis berbeda pendapat bahwa pada tanggal 7 Agustus kemarin, kepala penelitian 10x Research ya teman-teman, Marcus Tellen ini menyatakan bahwa untuk menentukan waktu yang tepat untuk masuknya pasar bull berikutnya, kami menargetkan harga Bitcoin turun hingga ke kisaran atau ke siklus 40 ribuan. Katakan bahwa dukungan harga Bitcoin yang paling penting berada dalam 52.000 dan 46.000. Tapi sementara itu teman-teman, pedagang veteran Peter Brand ya menjelaskan bahwa penurunan Bitcoin sejak halving kini serupa dengan siklus pasar bull halving tahun 2015 sampai 2017 yang menunjukkan bahwa bull run mungkin akan terjadi setelahnya. Nah teman-teman, kalau misalnya ngelihat dari siklusnya ya, ngelihat dari tren histori yang pernah terjadi pada halving sebelum-sebelumnya, ini memang pasti akan terjadi dump dulu ya teman-teman. Tapi setelah ini polanya dia akan meningkat dan kemudian akan mencetak ATH baru. Biasanya sih seperti itu. Dan kalau memang itu diterapkan di pada siklus yang ini teman-teman, saya yakin 8-10 bulan akan terjadi kenaikan yang pertama teman-teman. Ditambah lagi nanti setelah 16 bulannya dia akan naik dan mencetak ATH yang baru. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian teman-teman, untuk update yang selanjutnya datangnya dari CoinMeme ya, dari Bong teman-teman yang saya bilang tadi. Untuk harga Bong sendiri ya turun di 24% dalam 48 jam terakhir. Akankah rebound akan terjadi? Dan di sini di beritanya teman-teman ya, dalam 48 jam terakhir ini Bong mengalami lonjakan tajam jangka pendek yang diikuti oleh penurunan signifikan lebih dari 24%. Dan pergerakan harga yang fluktuatif ini didorong oleh volume perdagangan yang tinggi karena investor berusaha memanfaatkan penurunan baru-baru ini. Dan meskipun telah recover dari level support kritis, Bong kembali menurun dalam 24 jam terakhir atau hari ini pada saat berita ini ditulis, harga Bong berada pada di 1998 dengan 40 di belakang koma, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $348 juta, yang mencerminkan penurunan di 5,01% pada hari terakhir dan penurunan 15,58% selama seminggu terakhir ini. Grafik hariannya juga menyajikan beberapa indikator
indikator utama kinerja pada pasar bond saat ini, indeks kekuatan relatif atau RSI saat ini berada di angka 42,88 yang berada di bawah angka 50. Ini yang berarti menunjukkan momentum penurunan yang sedang berlangsung. Namun di sini kalau dilihat teman-teman, kesimpulan dari Bollinger Bands ini pada grafik 4 jam relatif sempit yang menunjukkan volatilitas yang rendah. Harga saat ini sedang di dekat pita tengah yang menunjukkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual, dan indikator MACD pun menunjukkan garis MACD melintasi garis sinyal yang biasanya merupakan sinyal bullish. Dan selain itu histogram juga menampilkan batang hijau yang semakin membesar yang menandakan penguatan momentum bullish. Ya kalau kita ngelihat dari sini ya teman-teman, untuk titik jualnya ini sudah mengalami kejenuhan kalau menurut saya. Dan kalau kita ngelihat dari histogram yang ini teman-teman, ini sudah batang hijaunya sudah membesar. Ini biasanya ya akan mengakibatkan momentum bullish teman-teman. Ya mudah-mudahan bond ini bisa tetap kuat ya di level supportnya saat ini dan bisa menembus level resistance-nya agar momentum bullish ini semakin jelas terlihat. Kira-kira seperti itu ya teman-teman update dari bond dan juga Bitcoin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan buat kalian semua teman-teman, kalian wajib ya atau strongly recommended untuk melakukan riset mandiri alias do your own research. Segala keputusan untuk berinvestasi ada di tangan kalian. Jadi jangan sampai ya keputusan kalian untuk berinvestasi nanti malah berujung di penyesalan. Oke teman-teman, anyway akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.